Sebagai kota yang memiliki penduduk paling banyak sekarang, Jakarta merupakan kota dengan tingkat mobilitas dan pembangunan infrastruktur yang sangat tinggi. Perubahan yang begitu cepat ini menegaskan satu hal penting. Tanpa infrastruktur yang dirancang dengan baik, kota tidak dapat berfungsi dengan optimal. Inilah konteks nyata di mana peran pendidikan teknik sipil menjadi sangat penting dan strategis. Secara umum, infrastruktur dapat diklasifikasikan menjadi dua, infrastruktur vertikal dan infrastruktur horizontal. Infrastruktur vertikal berfokus pada fungsi dan kapasitas pada suatu lokasi tertentu dan struktur yang berkembang ke arah atas. Mall yang kita punya, gedung sekolah maupun rumah sakit dan rumah-rumah apartemen, itu semua adalah contoh gedung bertingkat infrastruktur vertikal. Infrastruktur horizontal berfokus pada konektivitas dan pergerakan antar lokasi, mencakup jalan raya, jalan tol, rel kereta, jalur MRT, jembatan, dan terowongan. Di kota padat seperti Jakarta dengan 40 juta penduduk lebih, infrastruktur horizontal menjadi kunci utama karena keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan mobilitas jutaan orang setiap hari. Perancangan sistem inilah yang menjadi inti keilmuan teknik sipil dan transportasi modern. Salah satu bentuk paling dominan infrastruktur horizontal di kota besar adalah overbridge, yaitu struktur jalanan atau rel yang melayang di atas jalanan lainnya. Overbridge memungkinkan konektivitas tetap terjaga tanpa mengganggu aktivitas di bawahnya. Saya yakin kalau kalian ke kota Jakarta, pasti kalian pernah melihat ada jalan, di atas jalan, di atas jalan. Kali ini kita akan membahas dua tipe struktur yang paling sering digunakan untuk membangun overbridge, yaitu beam bridge dan juga balance cantilever. Beam bridge merupakan tipe jembatan yang paling umum digunakan pada jalan layang ataupun jalur MRT. Beban struktur ditopang oleh balok utama yang diletakkan di atas pilar ataupun pier, menjadikannya solusi yang efisien dan andal untuk bentang pendek hingga menengah. Memasuki era industri, beam bridge berevolusi pesat dengan hadirnya baja, teknologi beton seperti beton bertulang dan beton prategang, yang memungkinkan beam bridge untuk menjadi lebih panjang, lebih ramping, dan kapasitas beban yang jauh lebih besar. Pada proyek modern seperti MRT Jakarta, beam bridge banyak menggunakan box girder beton pracetak. Balok ini tidak dicor di tempat, tetapi diproduksi di pabrik dan dipasang di lokasi, sehingga kualitas beton lebih terkontrol, waktu konstruksi lebih singkat, dan gangguan lalu lintas dapat diminimalkan. Untuk bentang yang lebih panjang atau lokasi dengan keterbatasan ruang di bawah, digunakan metode yang kedua, yaitu balance cantilever. Dalam metode ini, struktur overbridge dibangun dari tengah dengan penambahan segmen beton sedikit demi sedikit. Metode ini menuntut perhitungan struktur yang sangat presisi dan pengendalian mutu yang ketat. Namun sebagai imbalannya, balance cantilever memungkinkan bentang yang lebih panjang dengan jumlah pilar yang lebih sedikit sehingga ruang di bawah jembatan tetap terbuka dan fungsional. Inilah contoh bagaimana rekayasa struktural menjawab keterbatasan ruang di kota modern. Kita sudah membahas dua tipe overbridge yang ada di atas permukaan tanah. Infrastruktur horizontal juga ada yang di bawah permukaan tanah. Salah satu contoh paling besar adalah Boston Big Dig, yang memindahkan jalan tol utama Boston di atas tanah ke dalam terowongan di bawah tanah untuk mengurangi kemacetan dan memperbaiki tata kota. Terowongan di bawah tanah ini dibangun menggunakan mesin khusus seperti tunnel boring machine. Mesin ini bekerja menggali tanah sambil langsung memasang segmen beton di dinding terowongan belakangnya. Solusi infrastruktur horizontal di bawah tanah sangat cocok untuk kota padat seperti Jakarta, karena metode transportasi bisa ditambahkan tanpa harus memperlebar jalan atau menggusur banyak bangunan, sambil sekaligus menjaga aktivitas di atas tanah tetap berjalan normal. Pembangunan infrastruktur horizontal tidak berhenti pada struktur dan metode konstruksi. Inovasi material konstruksi terbaru, teknologi digital seperti Building Information Modeling, dan analisis struktur berbasis perangkat lunak kini semakin menjadi standar. Kedepannya, kebutuhan infrastruktur horizontal di Indonesia diperkirakan terus meningkat.
Berbagai laporan pembangunan memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur nasional bisa mencapai lebih dari 10 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan, dengan sektor transportasi horizontal yang menyumbang porsi yang terbesar. Hal ini mendorong kebutuhan besar akan insinyur teknik sipil yang menguasai desain struktur, desain jembatan, geoteknik dan fondasi, rekayasa terowongan, serta manajemen konstruksi berbasis teknologi digital. Infrastruktur horizontal bukan sekedar membangun konektivitas, tetapi membangun cara kota bergerak, berkembang, dan melayani kehidupan masyarakatnya. Setiap keputusan desain, metode konstruksi, dan pemilihan material akan mempengaruhi keselamatan, aksesibilitas, dan kualitas hidup jutaan orang dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur menjadi ruang di mana ilmu teknik sipil bertemu dengan tanggung jawab sosial. Bagi calon mahasiswa, memahami dan mempelajari infrastruktur berarti belajar melihat kota sebagai sistem yang hidup, di mana keahlian analisis dan teknis kalian akan diarahkan untuk menghasilkan solusi nyata. Ini adalah proses belajar yang tidak berhenti di ruang kelas, tetapi hadir dalam bentuk karya yang digunakan, dirasakan, dan bahkan diwariskan bagi generasi berikutnya. Dalam konteks inilah, pendidikan dan riset teknik memegang peran penting. Melalui pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan, Calvin Institute of Technology turut menyiapkan generasi insinyur yang mengejar keunggulan akademik tanpa mengabaikan integritas, serta memiliki kepedulian terhadap manusia dan masa depan kota yang mereka bangun.